Mbappe dan Bellingham sudah pulih, siap bela Real Madrid. Real Madrid mendapatkan kabar baik jelang laga kontra Atletico Madrid. Kylian Mbappe dipastikan telah pulih 100%, dan Jude Bellingham juga siap untuk kembali bermain. Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, mengungkapkan keyakinannya terhadap kondisi Kylian Mbappe menjelang pertandingan melawan Atletico Madrid pada pekan ke-29 di Santiago Bernabeu, Senin, tanggal 23 Maret tahun 2026, dini hari WIB. Dilansir dari bola.com, Arbeloa memastikan bahwa Mbappe telah pulih dari cedera lutut ringan yang membuatnya absen dalam 5 pertandingan terakhir. Mbappe sempat bermain sebagai pemain pengganti saat Real Madrid menang 2-1 atas Manchester City pada tanggal 18 Maret lalu. Kecepatan dan akselerasi yang ditunjukkannya membuat staf pelatih yakin bahwa kondisinya sudah prima. Saya sudah katakan sebelumnya, dia akan kembali saat benar-benar 100%. Dari beberapa sprint yang dia lakukan di Manchester, terlihat jelas dia dalam kondisi sangat baik, ujar Arbeloa. Pada musim ini, Kylian Mbappe tampil impresif dengan mencetak 38 gol dari 34 pertandingan di semua kompetisi, menjadikannya top skorer Real Madrid. Arbeloa juga menyambut baik keputusan timnas Prancis untuk memanggil Mbappe dalam laga internasional melawan Brasil dan Kolombia di Amerika Serikat. Selain Mbappe, Jude Bellingham juga siap bermain setelah pulih dari cedera hamstring yang membuatnya absen sejak awal Februari tahun 2026. Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, bahkan telah memasukkan nama Bellingham dalam skuad untuk agenda internasional mendatang. Dia sudah tersedia dan akan masuk skuad besok. Kita lihat apakah dia langsung bermain. Tetapi saya rasa iya, saya sangat menantikan melihatnya kembali di lapangan, kata Arbeloa. Manchester United incar pemain Real Madrid demi generasi lini tengah. Manchester United mulai bergerak menyusun rencana besar jelang bursa transfer musim panas 2026. Fokus utama klub tertuju pada sektor lini tengah yang dipastikan akan mengalami perubahan signifikan. Kepergian Casemiro di akhir musim menjadi titik awal perombakan tersebut. Gelandang asal Brasil itu akan meninggalkan Old Trafford, memaksa manajemen untuk segera mencari pengganti sepadan. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah nama mulai dikaitkan dengan setan merah. Salah satu yang kini mencuat adalah gelandang Real Madrid, Camavinga. Eduardo Camavinga disebut-sebut sebagai target serius Manchester United untuk musim depan. Pemain berusia 23 tahun itu dinilai memiliki profil ideal untuk memperkuat lini tengah dengan energi, kecepatan, dan pengalaman di laga besar. Sejak bergabung dari Stade Rennais pada 2021, Camavinga telah mencatatkan lebih dari 200 penampilan di berbagai kompetisi bersama Real Madrid. Namun, perannya musim ini tidak selalu sebagai starter utama. Ia baru tampil sebagai starter dalam 12 pertandingan La Liga dan kerap dimainkan di berbagai posisi, termasuk bek kiri dan gelandang sayap. Situasi tersebut membuka peluang bagi klub lain untuk mencoba merekrutnya. Real Madrid dikabarkan bersedia mempertimbangkan tawaran di atas 43 juta pound, meski belum ada keputusan final terkait masa depan sang pemain. Manchester United tidak sendirian dalam perburuan Camavinga. Dua rival Premier League, Liverpool dan Chelsea, juga memantau situasi sang gelandang. Liverpool bahkan disebut berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan Camavinga. Faktor proyek tim dan kemungkinan perubahan manajerial bisa menjadi daya tarik tersendiri. Peluang Manchester United untuk mengamankan jasa Camavinga sangat bergantung pada pencapaian mereka musim ini. Tiket ke Liga Champions bisa menjadi faktor krusial dalam menarik minat sang pemain. Klopp semakin dekat ke Real Madrid, siap gantikan Alvaro Arbeloa. Jurgen Klopp disebut-sebut sebagai kandidat utama untuk melatih Real Madrid pada musim panas mendatang, di tengah ketidakpastian posisi Alvaro Arbeloa sebagai pelatih sementara. Sejak Xabi Alonso diberhentikan awal tahun ini, Arbeloa dipercaya menangani tim utama di Santiago Bernabeu. Meski begitu, rumor terkait Klopp terus berkembang, meskipun pihak agennya sempat meredam spekulasi tersebut. Mantan gelandang Arsenal dan Chelsea, Emmanuel Petit, menilai bahwa Real Madrid membutuhkan sosok pelatih yang mampu mengelola ruang ganti, bukan sekadar memiliki visi permainan. Di Real Madrid, Anda tidak membutuhkan pelatih dengan visi, tetapi seseorang yang mampu mengendalikan ego para pemain, ujar Petit. Ia mencontohkan konflik yang terjadi antara Xabi Alonso dengan sejumlah pemain, termasuk Vinicius Junior, sebagai salah satu faktor yang mempercepat berakhirnya masa kepelatihan sang pelatih. Menurut Petit, karakter kuat dan kemampuan membangun hubungan dengan pemain menjadi kunci utama sukses di klub sebesar Real Madrid, seperti yang pernah ditunjukkan oleh Zinedine Zidane.
Di sisi lain, Petit juga menilai bahwa Xabi Alonso berpotensi kembali ke Liverpool sebagai pelatih di masa depan, terutama jika performa tim di bawah asuhan Arne Slot tidak mengalami peningkatan signifikan. Ia menilai Alonso memiliki kapasitas, pengalaman, serta kedekatan emosional dengan Liverpool sebagai mantan pemain, sehingga berpeluang besar kembali suatu saat nanti. Real Madrid promosikan Thiago Pitasch ke tim senior. Real Madrid kembali menunjukkan komitmen pada pemain muda. Nama Thiago Pitasch kini jadi sorotan utama. Gelandang 18 tahun itu resmi naik kelas. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Pitasch tampil impresif dalam beberapa pekan terakhir. Performa stabil membuatnya dipercaya di level tertinggi. Los Blancos dikenal selektif dalam promosi pemain akademi. Namun, Pitasch mampu membalikkan keraguan. Ia tampil matang meski usianya masih sangat muda. Kini, statusnya berubah total. Pitasch tak lagi bermain untuk Castilla. Ia resmi menjadi bagian skuad senior Real Madrid. Thiago Pitasch mencuri perhatian lewat kualitas teknisnya. Ia tampil tenang dalam menguasai bola. Distribusi permainannya juga sangat rapi. Perkembangannya berlangsung sangat cepat. Dalam waktu singkat, ia mampu menembus tim inti. Hal ini jarang terjadi di klub sebesar Real Madrid. Nilai pasarnya pun ikut melonjak. Pitasch kini jadi salah satu talenta muda paling dibicarakan di Spanyol. Banyak pengamat memuji potensinya. Promosi ini menjadi bentuk kepercayaan klub. Real Madrid ingin menjaga momentum perkembangan sang pemain. Kesempatan bermain akan tetap diberikan. Masuk ke tim utama berarti tantangan lebih besar. Pitasch harus bersaing dengan pemain berpengalaman. Lini tengah Real Madrid sangat kompetitif. Kembalinya pemain seperti Jude Bellingham dan Dani Ceballos menambah persaingan. Posisi di lini tengah makin padat. Pitasch harus terus membuktikan diri. Namun, staf pelatih menunjukkan kepercayaan penuh. Pitasch tetap masuk dalam rencana tim. Ia diproyeksikan jadi bagian penting skuad. Dukungan juga datang dari Alvaro Arbeloa. Sosok yang dikenal dekat dengan akademi ini percaya pada potensi Pitasch. Ia diyakini akan terus berkembang di level tertinggi. Juventus mulai dekati bek Real Madrid Antonio Rudiger. Raksasa Liga Italia, Juventus, dikabarkan mulai menunjukkan keseriusan untuk memboyong bek tangguh Real Madrid, Antonio Rudiger, pada bursa transfer musim panas mendatang. Langkah ini diambil menyusul situasi kontrak sang pemain di Santiago Bernabeu yang akan segera berakhir. Saat ini, Rudiger diketahui tengah berada dalam proses negosiasi perpanjangan kontrak dengan manajemen Los Blancos, namun, celah tersebut coba dimanfaatkan oleh sinyonya tua. Melansir laporan dari Tuttosport, Juventus kini semakin memperkuat minat mereka pada pemain berusia 33 tahun tersebut. Perwakilan klub asal Turin itu dikabarkan telah melakukan kontak awal dengan pihak Rudiger untuk membahas potensi kepindahannya ke Italia. Keputusan ada di tangan Rudiger. Apakah akan tetap bertahan di Madrid, kembali ke Italia, atau justru memilih tantangan baru di Inggris maupun Arab Saudi? Real Madrid siap tikung Manchester United untuk transfer bintang timnas Brasil ini. Rencana Manchester United untuk merekrut Bruno Guimaraes di musim panas nanti menemui kendala baru. Klub top Spanyol, Real Madrid dikabarkan juga mengincar jasa bintang Newcastle tersebut. Manchester United saat ini lagi berburu gelandang bertahan baru. Mereka butuh sosok yang bisa menggantikan kepergian Casemiro di lini tengah mereka pada musim panas nanti. Beberapa hari terakhir, perburuan gelandang bertahan MU mulai mengerucut. Salah satu kandidat kuat untuk posisi tersebut adalah gelandang milik Newcastle United, Bruno Guimaraes. Dilansir Reuters, Manchester United punya masalah baru untuk transfer Guimaraes. Pasalnya sang gelandang juga menjadi incaran dari klub top Spanyol, Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Real Madrid juga mengincar jasa Guimaraes untuk memperkuat lini tengah mereka. Los Blancos butuh sosok jenderal baru di lini tengah mereka. Ini disebabkan performa Eduardo Camavinga belakangan ini mulai menurun, sehingga kubu Los Blancos membutuhkan sosok baru yang bisa menopang lini tengah mereka. Tim pemandu bakat Madrid merekomendasikan Guimaraes karena sang gelandang tampil apik selama membela Newcastle dalam beberapa tahun terakhir. Ia diyakini bisa jadi pembeda bagi Los Blancos di musim depan. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United saat ini sedikit lebih unggul ketimbang Real Madrid untuk transfer Guimaraes. Pasalnya Real Madrid belum bisa memfinalisasikan Guimaraes sebagai incaran utama mereka, karena mereka butuh menentukan siapa manajer permanen mereka di masa depan.
Sementara MU sendiri sudah mengunci Guimaraes sebagai target transfer utama mereka, sehingga mereka kini fokus untuk mengamankan jasanya dari kejaran Real Madrid. Baik Real Madrid dan Manchester United sama-sama perlu mempersiapkan dana yang besar untuk merekrut Guimaraes di musim panas nanti. Dengan kontraknya yang tersisa 2 tahun lagi, sang gelandang dikabarkan akan dijual Newcastle di angka 80 juta euro di musim panas nanti dan baik Real Madrid dan Manchester United sama-sama perlu mempersiapkan dana yang besar untuk merekrut Guimaraes di musim panas nanti. Dengan kontraknya yang tersisa 2 tahun lagi, sang gelandang dikabarkan akan dijual Newcastle di angka 80 juta euro di musim panas nanti dan Newcastle dikabarkan enggan menerima tawaran di bawah angka tersebut.